Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini boleh bersama-sama untuk membagikan firman Tuhan. Saya mungkin kurang lebih 10 tahun lebih yang lalu ya, cukup sering khotbah di sini dan sekarang baru mungkin juga mulai onsite ya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi untuk pemberitaan firman Tuhan. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan juga jemaat-Mu di tempat ini. Boleh bersama-sama juga untuk mendengarkan tetapi juga untuk menerapkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan mereka. Berbicara kepada kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan melihat dua bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Berbunyi demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Satu bagian lagi dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Satu ayat ini berbunyi demikian. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Saudara, saya percaya setiap kita pernah tahu atau mendengar atau mencicipi yang namanya McDonald. Ya, itu begitu terkenalnya. Dan sebetulnya yang mengembangkan McDonald ini seorang yang bernama Ray Kroc. Dia bukan pendirinya. Pendirinya adalah satu bersaudara keluarga McDonald ya. Jadi Ray Kroc ini mulai bergabung dengan McDonald pada tahun 1954. Lalu kemudian dia di situ dia masuk dan dia banyak yang merombak sistem dari McDonald. Akhirnya sampai 1961 baru dia membeli saham-saham McDonald itu. Nah, di dalam tangan dialah McDonald itu berkembang begitu luar biasa. Di Amerika saja mungkin ada sekitar 30.000 outlet ya, dan di seluruh dunia lebih 100 negara itu di Amerika itu 13.000 outlet dan di seluruh dunia itu lebih 30.000. Banyaknya ya outlet dari McDonald ini. Nah, saudaraku sekalian, dia adalah seorang Kristen, tapi dia mengatakan satu kalimat. Dia katakan bahwa saya tahu prioritas seharusnya itu adalah Allah, baru kemudian keluarga, baru kemudian McD. Tetapi kalau sudah di kantor, saya seringkali lupa. McD adalah nomor satu dan segala-galanya. Ya. Dia tahu dan banyak orang percaya tahu bahwa yang seharusnya itu adalah Allah nomor satu, ya kan? Lalu keluarga itu yang kedua, dan kemudian pekerjaan atau karir itu adalah yang ketiga. Tetapi seringkali di dalam prakteknya itu kita udah lupa, karir kita menjadi segala-galanya, pekerjaan kita menjadi segala-galanya, sehingga urutan yang semestinya tadi saya katakan itu menjadi terbalik. Saudaraku sekalian, di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita lihat tadi, 1 Yohanes pasal yang kedua dengan yang saya bacakan Lukas pasal yang ke-16 ini, ada sesuatu yang paralel. Yaitu apa? 1 Lukas pasal yang kedua berbicara tentang mengasihi dunia,
dikontraskan dengan mengasihi Bapa. Sedangkan dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 tadi dikontraskan antara Allah dan Mamon. Jadi keduanya ini paralel sebetulnya. Mengasihi dunia, kalau kasih dunia tidak ada kasih terhadap Bapa. Lalu kemudian Lukas pasal yang ke-16 berkata bahwa kalau seorang itu tidak bisa mengabdi kepada Allah atau Mamon, ya, kalau dia mengabdi kepada Mamon harus salah satunya. Saudaraku sekalian, jadi pada pagi hari ini saya akan lebih memfokuskan mengenai dunia yang saya artikan di sini yaitu sebagai Mamon atau uang atau greed, yaitu keserakahan. Saudaraku sekalian, saya katakan di sini bahwa mengabdi kepada Mamon itu di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 tadi, yang menjadi kata kunci di sini adalah masalah pengabdian, masalah menjadikan Mamon, menjadikan dunia tadi itu adalah segala-galanya. Jadi bukan berarti bahwa kita sebagai orang percaya itu tidak boleh mempunyai uang, ya, atau tidak boleh mengembangkan usaha kita berhasil dan sebagainya, bukan itu. Tetapi masalahnya adalah mengabdi, menjadikan Mamon itu sebagai tuan dalam kehidupan kita. Itu yang menjadi masalah. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa apa? Akar uang, cinta uang adalah akar dari apa? Dari segala kejahatan. Ya. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi saudaraku sekalian, mudah sekali sebenarnya kita mengetahui apakah seseorang itu siapa atau apa yang menjadi segala-galanya bagi orang itu. Coba Anda tes dengan satu pertanyaan. Setiap kita bisa mengetes dengan satu pertanyaan, ya. Apa yang paling sering Anda pikirkan pagi, siang, malam, begitu, yang Anda khawatirkan, yang Anda pikirkan, yang Anda kejar dan sebagainya? Apa itu yang paling ada dalam benak Anda? Apa itu? Jawabannya Anda masing-masing, ya kan? Kalau Anda memang jawabannya, wah bagi saya pekerjaan Tuhan adalah segala-galanya, ya barangkali. Tetapi barangkali yang lebih sering adalah masalah Mamon tadi itu, ya kan? Yang menjadi kekhawatiran, yang kita pikirkan, ya, yang kita kejar pagi, siang, malam dan sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, yang menjadi masalah di sini yaitu apa itu bahaya dari mengabdi kepada Mamon. Saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang saya katakan di sini. Yang pertama yaitu ketergantungan yang palsu, ya. Ketergantungan yang palsu. Saudaraku sekalian, jadi uang itu menjadi sumber rasa aman di dalam kehidupan kita, ya kan? Kalau dahulu itu orang Chinese, generasi yang pertama dan mungkin generasi yang kedua juga itu, mereka waktu pertama datang dari China itu kan kebanyakan mereka itu juga nggak punya apa-apa dan sebagainya. Jadi mereka kerja mati-matian itu, kerja pagi siang malam, mereka ngumpulin duit. Itu pada waktu itu belum ada sistem bank dan sebagainya. Lalu mereka kumpulin duit, mereka ngumpulin emas biasanya, ya kan? Lalu diapain? Disimpan, ya. Disimpan, barangkali ada yang gali di rumahnya, ya, emasnya itu taruh di bawah tanah dan sebagainya. Ada yang barangkali uangnya disumputin dan sebagainya. Ya dulu belum banyak kan orang menyimpan uangnya di bank dan sebagainya. Lalu diapain duitnya? Ya, nggak diapa-apain. Gitu. Orang Chinese dulu itu sangat hemat sekali kehidupannya, luar biasa. Ya, penampilannya itu kayak apa? Cek mindering begitu ya dan sebagainya, tetapi di rumahnya simpenannya emasnya kiloan, ya. Nah, itu yang utama apa itu? Itu menjadi sumber rasa aman mereka. Setuju nggak saudara? Ya, itu menjadi sumber rasa aman mereka.
Lalu kemudian mereka dengan uang itu biasanya lalu mencoba membangun koneksi, ya kan? Dengan pejabat lah, dengan ini dan sebagainya. Dan disitulah sumber rasa aman mereka, ya, uang, backing, pejabat dan sebagainya. Bahkan mungkin sampai sekarang ya mungkin tidak seitu dulu, tetapi masih, ya kan, masih. Nah, saudaraku sekalian, saya katakan ini adalah rasa ketergantungan yang palsu, sehingga seringkali kita lupa bahwa apa yang kita punya, koneksi yang kita punya dan sebagainya itu koneksi yang kita punya satu waktu dia bisa jatuh, bisa ditangkap KPK, ya kan ya, bisa macam-macam, ya. Uang yang Anda punya dan sebagainya, Anda bisa barangkali beli saham atau apapun, ya, spekulasi lalu kemudian rugi besar, bisa saja, ya kan? Di beberapa saat yang lalu lagi ramai ya robot trading dan sebagainya, banyak orang yang akhirnya kena di situ, ya. Saudara, kalau Anda mengandalkan itu menjadi rasa aman saudara, maka pada waktu Anda menghadapi masalah itu, rasa aman saudara hilang. Betul nggak? Nah, di sini kita perlu sebetulnya mengerti dan mengarahkan bahwa sesungguhnya sumber rasa aman yang sesungguhnya itu adalah Allah yang hidup, yang tidak berubah, yang janji setianya itu dari dulu ya dan amin. Amin, saudara. Nah, yang kedua yang saya katakan bahwa bahaya mengabdi kepada Mammon itu apa? Yaitu kecenderungan untuk mengabaikan Tuhan. Ya, kecenderungan itu mengabaikan Tuhan. Begitu attach, ya, begitu menempel atau nyatu dengan apakah itu pekerjaannya, ya, apakah itu karirnya, apakah itu uangnya dan sebagainya, sehingga Tuhan itu tidak lagi terpikir. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Ray Kroc itu. Saudara, tidak sedikit orang-orang pada zaman sekarang yang demikian, ya. Karena seringkali kita itu mengidentikan ya rasa keberhasilan kita itu dengan karir kita. Saya teringat beberapa, mungkin belum lama juga ya, 4-5 tahun yang lalu, kami beberapa keluarga, ada beberapa keluarga hamba Tuhan juga dan ada beberapa keluarga aktivis gereja, kebanyakan ya, sekitar 7-8 keluarga begitu. Kami pergi ke piknik, tadinya mau ke Labuan Bajo, tapi waktu itu ombaknya tidak bagus, akhirnya cuma sampai di Bali. Nah, kami beberapa keluarga ini yang menginap 4 malam di Bali, lumayan lama waktu itu ya, keliling-keliling di Bali itu. Tapi ada seorang saudara ini, seorang saudara ini bersama piknik dengan kami dan sebagainya, dengan keluarganya, istrinya. Tapi dari pagi bangun tidur ya, kadang-kadang sama kita lagi jalan kemana, teleponnya jalan terus ya, ngurusin kerjanya, ngurusin bisnisnya. Oh ya ini ya gimana? Oke, kasih harga segini. Ya oke, sebentar lagi tipu lagi. Oke, ya udah lepas aja nggak apa-apa, cing saya segitu. Ya aduh, gimana? Semua saya aduh, kamu itu stop sekali-sekali bisa enggak ya kan ya? Ini lagi liburan lagi ini ya, terus saudara. Terus nggak bisa lepas, begitu attach ya dengan ini. Tapi itu cerita di jemaat saya itu ya. Kok di GKI Pluit mah nggak ada kayaknya gitu ya. Ya di sini nggak ada ya, nggak ada di sini mah. Bapak-bapaknya baik-baik semua ya. Piknik fokus kepada keluarga ya. Gitu. Itu cuman adanya di Bandung tuh, ya, GKI Nugraha itu ya. Mungkin. Saudaraku sekalian. Yang ketiga yang saya katakan bahwa bahaya mengabdi kepada Mammon itu apa? Nah ini seringkali menjadi salah prioritas, ya. Salah prioritas. Kita itu begitu diperbudak oleh dunia ini, diperbudak oleh Mammon dan sebagainya, sehingga semua yang lain itu urutannya tidak penting. Apakah masalah kerohanian, apakah masalah kesehatan, ya, apakah masalah keluarga dan sebagainya, semua itu urutan prioritasnya itu tidak penting lagi. Tetapi yang terutama adalah Mammonnya itu, ya, dunia ini, pekerjaannya ini. Saudaraku sekalian,
Saya ingin katakan begini saudara, ya, bahwa ini kalau Anda membaca Matius pasal yang ke-6 ayat 33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu, itu apa? Itu prioritas, betul? Itu bicara prioritas. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu bicara prioritas, ya. Maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Tapi saudaraku sekalian, ketika prioritas kita keliru di situ, kita lupa yang lain, begitu banyak orang mereka itu mengorbankan segala-galanya, mengorbankan hubungan dengan Tuhan, mengorbankan keluarga, mengorbankan kesehatan, dan lain-lain sebagainya itu demi untuk mamon itu. Saya teringat di Bandung, ya, ini seorang kenalan daripada jemaat kami itu, seorang pengusaha yang besar di Bandung. Dia itu namanya orang kaya, ya. Dalam usia sekitar 50-an begitu kena kanker lever. Kena kanker lever, ya. Lalu kemudian berobat kemana-mana. Dia punya duit kan, berobat ke Singapura, masih kurang manjur, ya, ke Jepang, ke Jerman, ke Amerika dan sebagainya. Ya, kondisinya hanya memperlambat saja, tapi makin lama makin parah, ya. Itu levernya makin tidak berfungsi, makin mengeras, ya. Jadi dia itu kesehatannya juga mulai semakin menurun. Lalu dia pernah setengah bergurau, tapi serius juga, ya, bicara dengan seorang rekan saya di gereja ini, seorang majelis. Dia katakan, kamu mau nggak tukeran sama saya? Katanya, ya. Tukeran sama, maksudnya apa? Tukeran, ya. Lever kamu kasih ke saya, ya. Semua harta saya kasih ke kamu. Mau nggak? Mau nggak, saudara? Kalau misalnya, ya kan, Anda demikian, Anda punya lever yang bagus, gitu. Lalu ada orang, ya, hartanya banyak segudang, tapi levernya udah parah, ya, ditukar dengan Anda dapat semua hartanya, ya. Mau nggak, saudara? Kebanyakan kita yang sehat, yang waras mah nggak mau kali kan, gitu. Setengah guyon tapi setengah serius juga. Tetapi di sini saudaraku sekalian, saya katakan bahwa banyak orang yang prioritasnya salah itu pada waktu mereka masih muda, masih sehat, mereka kerja mati-matian, ya, makan lupa, ini telat ini dan sebagainya, akhirnya berbagai macam penyakit, mah juga iya, jantung iya, wah macam-macam, kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Jadi ketika mereka sudah usia pertengahan ke atas, ya, kesehatannya mulai menurun dan sebagainya, ya, lalu mereka memakai uang yang dahulu dikumpulkan itu untuk berobat kemana-mana, ya. Jadi pada waktu muda mereka menjual kesehatannya, pada waktu mereka mulai tua mereka mau membeli kembali kesehatannya dengan uang yang mereka peroleh dulu. Bodoh nggak, saudara? Bodoh nggak? Enggak. Kalau nggak bodoh, Anda yang bermasalah mungkin, ya. Bodoh, saudara, ngapain? Gitu? Ngapain? Lagi muda dijual kesehatannya, gitu. Lalu kemudian, ya, barangkali dia kerja mati-matian juga belum tentu bisa menikmati kan, belum bisa menikmati, waktu tua mau menikmati sakit-sakitan, ya kan. Lalu uang yang dia puluhan tahun dia kumpulin itu dipakai berobat sana sini. Bodoh nggak, saudara? Nggak bodoh? Ya, saudaraku sekalian, coba kita pikirkan, ya, dengan serius ini. Seringkali orang tuh begitu tertipu oleh tipu daya dari mamon itu. Saudaraku sekalian, dan yang keempat saya katakan di sini, yaitu yang mereka lihat itu sempit. Maksudnya itu, ya, yang dilihat itu hanya yang ada, yang sementara, yang dalam dunia ini, ya. Mereka tidak bisa melihat sesuatu yang nilainya kekal, sesuatu yang lebih jauh, sesuatu yang barangkali berkaitan dengan kehidupan mereka afterlife, yang barangkali
bukan dihitung dengan tahun di situ ya, tapi sesuatu yang kekal, yang tidak terbatas, yang tidak terbatas, yang tidak terbatas. Ya. Saudaraku sekalian, itu yang dikatakan oleh Raja Salomo, ya kan? Dengan segala yang dia punya, barangkali jarang ada orang raja yang sekaya seperti Raja Salomo dalam usia yang begitu muda. Tapi dalam kitab Pengkhotbah dia katakan apa? Semua yang di bawah matahari, maksudnya itu ya, yang kita lihat hanya di bawah matahari itu istilah di Pengkhotbah menunjuk kepada dunia ini saja. Ya. Dia katakan sia-sia, sikong cungwan ya, sia-sia dan sia-sia katanya. Ya, aku sudah mencoba meraba semuanya, aku mendapat semuanya itu, tetapi berakhir dengan sia-sia. Ya. Tidak sedikit orang ya, saya mendengar sekali banyak orang itu ya seperti mereka itu mau mendaki ya, mendaki bukit ya, lagi masih muda kan, naik terus mendaki ya. Tapi beberapa saat yang lalu seorang saudara mengatakan, seringkali ketika kita ada mendaki, kita singkirkan segala sesuatu sampai di puncak, kita melihat bahwa ternyata nggak ada apa-apanya di situ. Ya. Percaya nggak saudara? Anda mendaki terus di bawah matahari, tapi sampai di puncak Anda baru sadar, apa ya? Nggak ada apa-apanya di situ. Yang ada daki cari selama ini apa? Ya. Saudaraku sekalian, jadi yang saya katakan di sini adalah kita harus belajar bagaimana ya. Bukan sekali lagi tidak boleh, saya katakan tadi, kita mengembangkan usaha kita, tapi kita tahu bahayanya tadi, dan yang terutama adalah bagaimana kita bisa menjadi kaya di dalam Tuhan. Ya. Jangan menggenggam mamon itu terlalu erat. Ya. Belajar let go. Ya. Menggenggamnya jangan sampai ya santai-santai aja ya genggamnya ya. Kadang kalau perlu lepas aja. Ya, lepas aja. Dalam Alkitab ada satu cerita yang paling menunjukkan tentang hal ini, yaitu tahu Anda di Injil Lukas pasal yang ke-19, seorang yang bernama Sakeus. Ya. Sakeus dikatakan sebagai kepala pemungut cukai. Ya, luar biasa, bukan seorang petugas pajak biasa. Kepala pemungut cukai itu barangkali level dirjen lah ya. Kalau bukan menteri keuangan ya, level dirjen pajak kira-kira begitu ya. Dia itu sangat dibenci oleh bangsanya. Kenapa? Karena dia orang Yahudi, dia mengumpulkan pajak cukai itu disetorkan ke pemerintahan Romawi, ya kepada penjajah. Wow, orang benci sekali kepada dia. Jadi dia itu mengorbankan segala-galanya, mengorbankan harga dirinya, mengorbankan nasionalismenya. Ya, apa saja dia korbankan semuanya demi dia untuk mendapatkan uang itu. Luar biasa nggak Sakeus ini? Ya, luar biasa. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Tuhan? Ya, Tuhan Yesus makan di rumah dia berjumpa pribadi dengan Tuhan, dia mengerti apa itu makna keselamatan dan sebagainya. Dia berkata apa? Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Sisanya yang setengah, kalau ada orang yang aku rugikan, aku pernah peres, ya, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Waduh, luar biasa ya. Sisanya berapa yang dia punya, kita nggak tahu. Ya, setengah disumbangkan semuanya, kasihkan ke orang miskin. Ya, sisa setengah, kalau ada orang yang dia rugikan, dia ganti dengan 4 kali lipat. Ya, sisa berapa ini? Nggak tahu. Ya, sedikit sekali intinya. Barangkali hanya secukupnya buat dia hidup. Ya, saya nggak tahu. 5%, katakan sisa 10%, kita nggak tahu. Ya kan? Aneh kan? Orang yang dahulu rela mengorbankan segala-galanya. Ya, harga dirinya saya katakan, nasionalismenya, barangkali juga keluarganya, apapun itu menjadi pusat hidupnya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia melihat bahwa ini semua adalah nothing. Atau dia akan pakai itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Baru yang nothing itu menjadi something. Ya. Dan dia menemukan apa itu yang namanya sungguh-sungguh makna hidup
atau bahagia yang sejati. Nah, saya tanya kepada saudara sekarang. Zakius seumpamanya dulu ya. Seumpamanya saya tidak tahu ya. Dia misalnya dulu punya 10 miliar barangkali, saya nggak tahu. Ya kan? Setengah dikasihkan ya 5 miliar. Setengahnya lagi kan dia ganti 4 kali lipat, saya nggak tahu. Barangkali tinggal 10%, taruhlah 10%, tinggal 1 miliar. Saya tanya kepada Anda, Zakius menjadi lebih kaya atau lebih miskin? Ayo. Lebih kaya atau lebih miskin? Mas Daniel jawab. Lebih kaya atau miskin? Lebih miskin? Hah? Lebih miskin secara manusia tapi lebih kaya dalam Tuhan. Ya. Wah, pinter ini ya, nggak rugi jadi majelis ya. Setuju saudara? Setuju? Ya. Lebih kaya atau lebih miskin? Ya. Nah, saudaraku sekalian, jadi di sini saudara, ya. Zakius dia menemukan betul-betul ya apa arti menjadi kaya di dalam Tuhan, ya. Jadi saudaraku sekalian, kita harus belajar ya bagaimana kita investasi kekekalan itu. Ya, investasi kekekalan itu. Ada satu kalimat bahasa Inggris yang bagus sekali. Money is a good servant, but a terrible master. Uang itu adalah hamba. Kalau dijadikan hamba itu hamba yang baik, tetapi kalau dia menjadi tuan, dia adalah tuan yang payah. Setuju saudara? Money is a good servant, but a terrible master. Ya. Uang itu adalah kalau dia budak, dia hamba, kita menjadi tuan dia, kita yang pakai dia, maka dia itu hamba yang baik. Ya, kita bisa pakai dia untuk banyak, ya, untuk membangun komunitas, ya, untuk membangun gereja, untuk menolong masyarakat dan sebagainya. Tuh, kalau dia hamba yang baik. Tapi kalau dia menguasai kita, dia menjadi tuan. Dia adalah tuan yang marah, ya. Ngomong ke kanan kirinya, apalkan kalimat ini. Ngomong ya, uang adalah hamba yang baik, tetapi dia adalah tuan yang buruk. Ngomong kanan kiri, ngomong dulu. Kalau nggak ngomong nggak terusin dulu, ngomong. Ya, ini Bapak ikut ngomong juga sama yang di belakang itu, Pak, sama pianisnya. Hafal kalimat ini, ya. Kalau menghafal bahasa Inggrisnya, hafal bahasa Inggrisnya. Ya, money is a good servant, but a terrible master. Terakhir saudara, saya akan sharingkan seseorang ini, dia pengusaha Korea, pengusaha properti yang cukup besar ya. Dulunya ada orang yang latar belakangnya beragama Buddha, Kim Induk namanya orang ini ya. Tapi kemudian dia berjumpa dengan Kristus ya. Dia menjadikan Tuhan sebagai segala-galanya, juru selamatnya, maka dia punya satu moto yang indah sekali ya. Dia mengubah sistem usaha dia, perusahaan dia, dan dia katakan ada 4 prinsip yang utama di dalam dia menjalankan usahanya itu. Yang pertama dia katakan yaitu mempercayai hikmat Allah, ya, bukan hikmatku sendiri. Percaya kepada hikmat dari Tuhan, ya. Trust God's wisdom, not my own. Lalu yang kedua dia katakan bahwa imageku, citra diriku itu harus sesuai dengan imanku. Ya. Apa yang aku tampilkan diriku ini, yang orang lihat citra diriku ini sesuai dengan apa yang di dalam, yaitu imanku, nilai-nilai sebagai orang percaya itu. Ya. My image must be in accord with my faith. Yang ketiga dia katakan, nah ini masalah stewardship, penata layanan, bahwa perusahaanku adalah milik Allah. Ya. Perusahaanku bukan punyaku sendiri, milik Allah. Ya, kalau aku menghasilkan keuntungan, bagaimana saya bisa menggunakan itu untuk membawa berkat bagi sesama, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Toh ini punya Tuhan. Ya, stewardship. My company is God's company. Dan yang terakhir, yaitu dia membangun spirit of brotherhood, yaitu semangat kerja kekeluargaan. Bahwa dalam suasana kerja perusahaannya itu mereka merasakan sebagai saudara, saudari, sebagai satu keluarga,
ya ada rasa memiliki, ada rasa saling membantu satu dengan yang lain dan sebagainya. Saudara, mau saudara? Ya, Anda mungkin orang kerja, Anda barangkali pengusaha dan sebagainya, untuk punya spirit dan prinsip seperti ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Tolong kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi firman Tuhan boleh dimeteraikan ke dalam hati kami dan kami boleh menjadi pelaku firman, menghidupinya di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk ketika kami meninggalkan ruang gedung gereja ini, kami mempunyai satu pemahaman yang baru, semangat baru untuk menghidupi iman percaya kami, khususnya dalam kami menyikapi akan mamon ini. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.